Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Untuk kesempatan yang kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait project website yang saya buat yang diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis web. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Koma Mahendra dengan NIM 21150917078 dari kelas C. Jadi langsung saja untuk webnya saya menggunakan text editor VS Code. Nah, di sini merupakan folder yang saya buat, ada bahan-bahannya berupa gambar, HTML, dan CSS. Jadi HTML dan CSS itu saya bedakan untuk filenya. Kemudian dalam pembuatan web ini saya menggunakan ekstensi HTML CSS, auto rename tag, opening browser, dan prettier. Jadi pada profil dosen HTML ini sekiranya seperti ini. Untuk hasilnya bisa dilihat dulu. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini nantinya. Jadi terdapat top header, ada headernya, ada kolom pencarian, dan konten profil dosen di dalamnya. Di sini saya menggunakan profil dari Bapak Imade Edi Lestarta Eskom Mkom yang merupakan dosen prodi Sistem Informasi S1 di Undiksa. Nah, jadi saya akan mulai jelaskan dari codingannya. Jadi yang pertama biasa untuk HTML, head dan body. Untuk stylenya saya taruh di CSS. Untuk web ini saya tidak menggunakan JavaScript, jadi murni hanya HTML dan CSS. Nah, untuk di CSS-nya saya padding dulu 0, margin 0, dan font family-nya Lucida Bright. Nah, kembali ke profil dosen HTML-nya. Nah, di sini ada table body, ada header dan isian. Jadi header itu saya gunakan div atau menggunakan class. Jadi class top header dan diisi dengan kontainernya. Class top header ini yaitu yang tadi yang tab atau bar dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan latar belakang biru. Kemudian kontainernya yakni header dengan isian profil dosen dan kolom pencarian. Dapat dilihat di sini, saya menggunakan div class top header dengan kontainer, lalu isian Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian saya div lagi dengan kontainer dan H1 profil dosen. Kemudian yang di kanan itu saya mengisikan inputan bertipe teks dengan placeholder itu cari. Lengkap dengan button dengan bervalue cari juga. Untuk stylenya di isian header, maaf ini sedikit lag. Nah, di sini untuk stylenya dari H1, semua H1 yang ada di HTML tersebut saya gunakan font family sudah bright. Untuk H2 sama font family-nya, tapi untuk warna saya gunakan hitam. H4 juga sama. H3 untuk font family saya gunakan garam mode dengan color black juga. Untuk HR merupakan garis yang di bawah judul dengan tinggi 1 px dan background color itu black.
Jika bordernya saya gunakan black. Nah, top header yang saya katakan jadi saya gunakan padding dan background berwarna biru, agak biru-biru muda, yang saya ambil dari warna pick 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 apa namanya, pick color. Nah, di sini ada juga tab headernya, font weight-nya boulder, colornya putih yang di Universitas Pendidikan Indonesia itu. Ini juga font font weight-nya boulder, container with font family sudah bright. Nah, container after ini saya gunakan konten dengan kode apa, tanda petik, supaya displaynya itu terbagi, atau uh, yang kolom pencarian itu bisa menjadi di kanan dari profil dosen. Untuk header juga padding float di kiri dan berwarna biru. Nah, kembali ke HTML-nya. Di sini di bagian isian saya gunakan kelas bio juga. Saya membuat kelas bio dan mengisi image. Saya ambil dari folder dengan source jadi profile jpg. Dan saya tuliskan H3 untuk nama bapaknya, Imade Edi Listarta. Kemudian spasi, dosen prodi sistem informasi, paragraf, NS, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti saya di CSS itu saya tinggal panggil bio-nya atau div kelasnya supaya mudah untuk di stylingnya. Kemudian ada kelas dex juga yang judulnya saya pakai H2 pendidikan, dan saya kasih garis HR margin bottom dengan 30 px. Div class content group. Jadi di sini ada kontennya magister riwayat pendidikan beliau. Jadi ada magister uh, ilmu ilmu komputer Universitas Pendidikan Indonesia, sarjana dan sistem komputer sekolah tinggi manajemen informatika dan teknik komputer sistemik kembali Indonesia. Nah, yang bio dan teks ini merupakan representasi dari ini. Jadi kotak dengan isian foto dan ini merupakan kelas dari bio, dan kotak dari pendidikan ini merupakan kelas dari pendidikan dengan konten yang sudah saya katakan tadi. Jadi untuk selanjutnya ada kelas pengabdian. uh, Konsepnya sama, namun saya hanya mengatur uh, posisi serta merubah kontennya. Nah, untuk CSS saya akan memanggil view dan dex. Maaf, maksudnya div class dex. Jadi untuk stylingnya saya gunakan sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ini saya memanggil kelas view dengan width 200, height 70 px dengan box shadow-nya RGBA 0002 dan RGBA 0019 supaya ada efek shadow, supaya kelihatan floating gitu, dengan pixel line center, padding, margin top, margin left, border radius, dan background color. Sebenarnya background color ini tidak perlu diisi juga tetap
berwarna putih, namun sebelumnya saya ingin mengisikan background color di luar kelas, namun hasilnya jelek, jadi saya biarkan saja. Di image-nya juga saya styling ke dari width, height, dan border radiusnya 100%. Jadi mulanya foto ini berbentuk kotak, jadi saya border radius ke 100%, maka jadinya di dipangkas atau di radius menjadi bulat. Untuk margin bottomnya 50, margin topnya minus, karena supaya agak ke atas gitu fotonya dengan background color white. Juga untuk pada tabel teks saya gunakan width, box shadow, text align, margin top, margin left. Jadi hampir sama semuanya, hanya di permainan, namun hanya uh, mengubah padding, uh, ya, posisi-posisi dari masing-masing kelas. Nah, ada yang satu yang berbeda di sini, yaitu tentang reward mengajar. Nah, di sini saya menggunakan uh, sistem scrolling. Jadi karena lumayan banyak datanya, jadi tidak bisa, kalau dibiasakan seperti ini akan memakan banyak tempat. Jadi solusinya saya menggunakan scroll. Nah, sebelum kalau ini kan sudah div class content group, masih email, dan konten-kontennya. Nah, di sini saya membuat div kelas pengabdian juga dengan H2, dengan style margin bottom, dan untuk judulnya membuat karya pengabdian. Untuk link-linknya ini saya mengambil dari uh, web dari web profil dosen resmi dosen Undiksa. Jadi data-data atau kontennya saya ambil dari website dosen Undiksa, khususnya di profil Bapak Edi Listerta ini. Nah, jadi di sini jadi saya berpatokan atau informasi saya ambil hampir seluruhnya saya ambil dari sini. Jadi bisa dilihat di sini ada pendidikan, penelitian, hasil laporan, proceeding, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk uh, riwayat mengajar ini saya gunakan scroll karena lumayan banyak. Jadi untuk kelas mengajar saya uh, saya buatkan kelas dulu seperti biasa, dan saya kasih table uh, center dan judul daftar data mengajar, dan di bodinya call span 4 dengan background color putih dan konten-kontennya semua. Jadi di sini saya lumayan banyak mengupload kontennya, ada sampai agak di bawah. Jadi di sini saya call span lagi karena ada data-datanya itu dibagi lagi. Jadi saya membuat tabel lagi baru karena data itu di tahun yang berbeda. Saya buatkan tabel lagi data-datanya, kontennya, hingga sampai selesai. Nah, sampai tutup tabel. Nah, untuk di sini untuk scrollnya saya edit, maksudnya saya atur di file CSS-nya. Nah, di bagian ini. Jadi saya panggil kelas mengajar, saya kasih overflow scroll dengan height
width box itu sama seperti sebelumnya, padding, margin top, border radius, dan background color. Jadi bedanya saya menggunakan scroll di sini. Kemudian lanjut di uh, konten berikutnya. Itu saya menggunakan kelas juga, yaitu di kelas penelitian. Di kelas penelitian ini target blank. Di sini saya menggunakan konten itu berisi link. Jadi setelah diklik maka akan targetnya blank. Kemudian jika file itu dokumen maka akan langsung terdownload dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Penelitian-penelitian beliau saya cantumkan di sini yang bisa diklik langsung ke halamannya dan bisa di-download penelitian-penelitian beliau dari penelitian, proceeding, dan hasil laporannya. Nah, di sini saya menggunakan link yang saya ambil data-datanya atau kontennya dari web resmi dosen Uniksa. Ini sama, saya isi link. Kemudian pada kelas proceeding. Untuk kelas proceeding hampir sama dengan kelas penelitian atau kelas jurnal ilmiah. Jadi saya hanya tinggal copy paste untuk data-datanya. Nah, untuk stylenya juga hampir sama, tidak jauh beda karena semuanya saya masukkan dalam kelas. Berarti di kotak-kotakin itu dengan namun dengan radius 15 page, jadi tidak terlalu kotak juga. Nah, di sini ada penelitian, saya atur untuk weight, book shadow, hampir yang sama seperti sebelumnya, proceeding hingga ke laporan. Jadi semuanya itu menggunakan kelas. Sebentar, di sini dari proceeding, laporan, penelitian, dan lain sebagainya. Namun untuk sebelumnya tab cari ini belum bisa digunakan. Jika kita menggunakan juga tidak terjadi apa-apa, misalnya karena belum ada jadi tidak bisa. Tidak ada karena masih di satu halaman. Nah, jadi gimana ya? Halamannya tidak begitu rumit, simple. Div-divnya atau kelasnya juga hampir sama semuanya. Semuanya kontennya di dalam div, mulai dari view sampai ke hasil laporan. Saya gunakan link untuk ke ininya, dan di akhir itu ada bagian footer. Saya gunakan H3 copywriting. Jadi ada logo copywriting dengan pemrograman berbasis web dengan sinta div, html. Jadi mungkin segitu saja presentasi saya hari ini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Presentasi ini saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni.